Kaki kenapa? Mancing, Pak. Waduh, kok mancing? Bolos dulu ya? Iya, bolos, Pak. Tuh. Dingin apa, Pak? Ya? Iya ini dingin. Dingin dia. Oke, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Iya sehat. Alhamdulillah. Iya. Bapak habis patah hati? Enggak, itu kan. Ini orang udah pernah Infeksi isi aja. patah hati sih Andika. Oke, hari ini Siapa dia? kita akan belajar mengenai cerita pendek ya. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Cerpen. Benar. Pengertiannya ada yang tahu? Cerita yang pendek banget. Ya, benar sih masalah sih. Cerita yang Cerita yang apa? kurang dari 1000 kata, 10.000 kata. Kita next pengertian dari cerpen ya. Sebelum itu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari disampaikan itu yang pertama peserta didik dapat memahami cerita pendek. Kemudian yang kedua peserta didik mampu memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat di cerita pendek. Oke, kemudian itu pengertiannya ya. Nah, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek, yaitu salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Terus unsur-unsur di dalam cerpen ini ada berapa, ada yang tahu? Dua. Apa saja mas? Ekstrinsik dan ekstrinsik. Iya, intrinsik dan Ekstrinsik. Pasti dia belajar ya tadi. iya. Dihapus dulu ya. Lewat belajar sama pasangan. Kedua yang unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, yang di unsur intrinsik ini ada tema, ada tokoh dan tokohan, kemudian ada alur atau plot, kemudian ada latar, ada sudut pandang, kemudian ada pesan atau makna dan gaya bahasa. Coba Mas Andika mau dibacakan Mas. Yang mana, Pak? Yang unsur intrinsik. Iya, lo biar melatih. Ya, unsur intrinsik. Tema, gagasan atau makna dari kisah yang diceritakan atau memahami alur cerita. Tokoh dan penokohan satu dalam cerita dan watak karakternya. Alur rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Latar terang waktu, tempat dan suasananya bercerita. Sudut pandangnya, posisi penulis dalam membawakan cerita. Oke ya, langsung ya. Jadi udah paham ya apa aja yang ada di unsur intrinsik ya? Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian dari unsur ekstrinsiknya nih ada latar belakang masalah, kemudian ya ada contohnya. Latar belakang masalah yaitu ada unsur ekstrinsik cerpen yang mengacu pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, hingga ideologi negara. Unsur ini sangat penting karena dapat mengaruhi tema cerita, karakter tokoh, dan plotnya. Ada yang mau membacakan contohnya? Yang nulis boleh? Contohnya, cerpen dengan latar belakang masyarakat yang hidup di tahun 1960-an pasti akan memiliki perbedaan signifikan dalam hal budaya, nilai-nilai dan peristiwa yang mempengaruhi cerita dibandingkan dengan cerpen yang berlatar belakang masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Oke, terima kasih ya Mbak Lisa. Kemudian selanjutnya ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini unsur cerpen yang mengacu pada informasi seputar penulisnya ya. Biasanya meliputi latar belakang, aspek-aspek kehidupan, kemudian ada pengalaman pribadi penulis. Latar belakang juga ini menjadi unsur yang penting karena bisa membantu kita memahami pola tulisan dalam cerita tersebut. Contohnya itu ada pada cerita karya Terelie ya. Terelie. Iya. Penulisnya Mas. Ya. Kirain kamu tadi Silvi, aku Silvi. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai-nilai dalam cerpen. Ada yang membacakan nilai-nilai dalam cerpen?
Udah, coba mas, bagus, mas bagus. Coba mas, beliau mas, nanya coba mas. Nilai-nilai dalam cerpen, pertama nilai agama. Hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama dan dapat jadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Nilai sosial, nilai yang dipetik dari interaksi tokoh dengan tokoh lain lingkungan dan masyarakat sekitar. Nilai moral, nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian nilai budaya, nilai-nilai yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, terima kasih, udah bagus ya. Jadi nilai-nilai dari cerpen itu ada 4 ya, ada nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai moral, kemudian ada nilai budaya ya. Ini selanjutnya semoga ya. Karena hari ini Bapak ingin berikan tugas ya. Tugasnya itu berupa menganalisis cerpen. Ya. Bapak kirimkan ya cerpennya di grup WhatsApp ya. Emang boleh main HP ya Pak? Kalau SMP? Boleh. Kan ini kan buat tugas ya. Mbak salah dengan Mbak siapa sih? Mbak siapa? Siapa? Oklil ya. Oke. Boleh ya. Bapak kirimkan cerpennya di grup WhatsApp ya. Cerpen sedikit kucuing ya. Oh. Nanti tugasnya itu per kelompok ya. Lalu bagian itu satu. Ini mas, sabar mas. Ini apa ini? Nah, nanti dibuat. Jadi kalian ini mengidentifikasi, menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada di dalam cerpen Siit Kucuing ya. Itu kan kelompokan mbak. Dibaca dulu ya, dibaca ya cerpennya ya. Mas jangan mainan mas. Pak, punya saya mau kertas putih dong. Itu ada tulisannya Itu Pak. ada tulisannya mbak. Dibaca dulu mbak, nah, di depannya. Cerpennya mana? Sudah saya share di grup mbak. Siap. Jadi kalian menganalisis apa saja unsur-unsur yang ada di dalam Siit Kucuing. Unsur ada unsur intrinsik, Pak ini keren Pak. Siit Kucuing. Ya. Gimana? Sinjuri. Siit Kucuing. Sinjuri. Nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen ya. Iya. Iya. Hingus yang Unsur intrinsik ini tema. Karena jamnya sudah mau habis ya. Tugasnya buat PR aja ya. Dikerjakan di rumah. Iya di rumah. Untuk pembelajaran pada siang hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Aku Pak. Oh boleh. Cerpen adalah karya sastra prosa puisi yang singkat namun padat, memiliki unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, awalan, dan gaya bahasa, dan ekstrinsik latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Cerpen bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga memiliki pesan yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih ya. Sekian pembelajaran pada hari ini saya cukupkan. Untuk Mas Andika tolong ditutup pembelajaran ini Mas. Duduk siap, doa, mulai.